誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menceritakan dan juga menjelaskan mengenai sebuah hal yang sudah banyak sekali di request oleh para penonton, yaitu tentang fakta-fakta menarik seputar manga spin-off Tokyo Revengers yang berjudul Letter from Baji atau Surat dari Baji. Namun sebelum mulai, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan lebih dulu ya. Pertama, manga Letter from Baji ini bukan digambar dan ditulis oleh Ken Wakui, melainkan dikerjakan oleh mangaka lain yang bernama Yukinori Kawaguchi. Kedua, walaupun bukan digambar dan ditulis oleh Ken Wakui, namun dapat dipastikan bahwa manga ini adalah canon alias berkaitan langsung dengan manga Tokyo Revengers versi original. Ketiga, cerita Letter from Baji ini memiliki setting waktu di masa lalu, atau tepatnya ketika Toman generasi pertama baru saja dibentuk. Kemudian yang keempat, manga Letter from Baji ini memiliki halaman yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan manga Tokyo Revengers versi original. Jika Tokyo Revengers hanya memiliki 18-21 halaman saja setiap chapternya, manga Letter from Baji ini memiliki jumlah halaman sebanyak 61-65 setiap chapternya. Dan yang terakhir, video ini bukanlah video alur cerita, melainkan sebuah video bocoran singkat dari manga Letter from Baji. Karena memang faktanya, belum ada satupun manga Letter from Baji yang muncul dalam versi bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Jadi karena nggak mungkin kami terjemahkan semuanya secara manual, maka yang akan kalian lihat dan juga kalian dengar dalam semua video pembahasan ini hanyalah sekumpulan informasi yang berisi fakta-fakta apa saja yang wajib kalian ketahui sebelum membaca atau membeli manga ini secara langsung. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Kita mulai dari fakta yang pertama. Tahukah kalian dari mana datangnya kebrutalan dan juga kenakalan yang dimiliki oleh Keisuke Baji? Yap, benar banget. Jawabannya adalah dari ibu kandungnya. Di dalam manga Letter from Baji ini, akhirnya kita diperlihatkan seperti apa bentuk wajah ibu dari Baji. Nama ibunya ini adalah Ryoko Baji. Dialah orang yang selalu merawat Baji sejak Baji masih bayi. Oh iya, buat yang belum tahu, Baji ini lahir tanpa seorang ayah. Atau lebih tepatnya, Baji lahir tanpa tahu siapa sosok dari ayahnya. Di dalam ceritanya juga dijelaskan bahwa ibu dari Baji ini sejak muda selalu menjadi idola dan juga rebutan dari para berandalan-berandalan kuat yang ada pada masanya. Jadi bisa saja ayah dari Baji ini merupakan salah satu berandalan random yang dulu pernah menjadi pacar dari ibu Baji ketika Ryoko masih aktif terlibat dengan semua urusan di dalam dunia berandalan. Selain itu, Ryoko juga memiliki sikap temperamen yang tinggi. Hal ini bisa dibuktikan melalui salah satu panel manganya, di mana pada momen ini terlihat Ryoko yang sedang mengamuk dan marah kepada Baji karena bersikap kasar kepada Chifuyu. Tanpa basa-basi, Ryoko pun langsung membalas tendangan Baji kepada Chifuyu dan langsung mengajar Baji dengan menggunakan tendangan karatenya. Sangat mirip sekali bukan dengan sifat dari Keisuke Baji Junior. Selanjutnya kita masuk ke fakta yang kedua. Tahukah kalian bahwa Chifuyu bukanlah wakil kapten divisi 1 Toman yang pertama? Karena faktanya jauh sebelum Chifuyu bergabung, Baji sudah memiliki wakil kaptennya sendiri yang bernama Sato Ryusei. Yap, bener banget, kalian gak salah dengar. Ryusei adalah karakter baru yang diperkenalkan oleh Ken Wakui kepada kita semua. Dia adalah rival sekaligus partner dari Baji ketika Kazutora pertama kali masuk penjara setelah membunuh kakak dari Maiki alias Shinichiro Sano. Jika kita perhatikan baik-baik, wajah dari Sato Ryusei ini seperti perpaduan antara wajah dari Izana dan juga Wakase Emoshi ketika dirinya masih muda. Selain itu, Ryusei juga memiliki teknik bertarung yang sangat mirip sekali dengan Izana, Wakasa, dan juga Kawaragi Senju, yaitu teknik bela diri karate dengan dipadukan menggunakan kecepatan atau speed yang sangat tinggi. Ryusei juga memiliki tato kobra atau serpent alias ular di lehernya, sama seperti Kazutora dan juga Taiju. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, Sato Ryusei adalah satu-satunya karakter lone wolf yang dimiliki oleh geng Toman generasi pertama. Ryusei lebih sering bertarung seorang diri melawan puluhan bahkan ratusan anggota geng lawannya sekaligus, daripada harus melibatkan seluruh anggota geng Toman generasi pertama. Hal ini dapat kita lihat dari salah satu potongan panel manga Letter from Baji chapter kedua, di mana pada momen ini nampak Ryusei yang sudah lebih dulu berhasil menyerang dan juga mengalahkan seluruh anggota berandalan dari kelompok sekolah lawan.
jauh sebelum para anggota geng Toman generasi pertama datang menyerang sekolah itu. Selanjutnya kita masuk ke fakta yang ketiga. Secara garis besar, manga Letter from Baji ini akan menceritakan mengenai pertarungan dari Chifuyu Matsuno, di mana pada chapter pertama, Chifuyu diperlihatkan akan melakukan duel 1 lawan 1 melawan Keisuke Baji. Karena Chifuyu ingin bergabung ke dalam geng Toman, namun Baji tidak mengizinkannya. Sedangkan di chapter yang kedua, Chifuyu diceritakan akan melakukan duel 1 lawan 1 melawan Satori Yusei karena sebuah kesalahpahaman. Simpelnya, Chifuyu ingin datang seorang diri menyerang sekolah lawan dari geng Toman dengan tujuan untuk pamer kekuatan kepada Keisuke Baji. Namun ketika Chifuyu sampai di sekolah tersebut, ternyata sudah ada Ryusei Sato yang datang jauh lebih cepat daripada Chifuyu. Pada awalnya Ryusei mengira Chifuyu adalah musuh yang tersisa. Begitu pula sebaliknya dengan Chifuyu Matsuno, di mana pada salah satu panelnya, Chifuyu mengira bahwa Ryusei adalah musuh besar yang akan dihadapi oleh geng Toman hari ini. Beruntung kesalahpahaman tersebut dapat berakhir tepat ketika Baji dan geng Toman generasi pertama datang atau sampai di dalam sekolah itu. Kesimpulannya, manga Tokyo Revengers Letter from Baji adalah manga canon yang dibuat oleh Yukinori Kawaguchi berdasarkan arahan dan perintah langsung dari Ken Wakui. Secara umum, cerita manga baru ini jauh lebih fresh jika dibandingkan dengan manga Tokyo Revengers versi original. Terlebih lagi, adegan baku hantam di dalam manga ini benar-benar panjang dan digambar dengan sangat detail sekali. Sayangnya belum ada kepastian sampai berapa chapter manga ini akan terus dibuat. Namun kemungkinan jika manga ini ramai dan penjualannya mencapai target, pasti Ken Wakui akan kembali membuat manga spin-off baru dari karakter-karakter lain yang berbeda. Nah, jika kalian penasaran dan ingin baca sendiri, kalian bisa langsung mampir aja ya ke website resminya, yaitu Pocket Manga Magazine. Untuk chapter pertama sendiri bisa dibaca secara gratis, sedangkan untuk chapter yang kedua kalian harus beli dulu dengan harga sekitar Rp9.800. Wow, menarik banget bukan? Tentu saja untuk bisa tahu mengenai semua kisah versi lengkapnya, kami akan buatkan semua pembahasan ceritanya ketika manga ini sudah ada versi terjemahan bahasa Inggrisnya. Oleh karena itu, nantikan terus ya update terbarunya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Salam baku hantam.